Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Utaminisi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas bab 8 dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro. Seperti yang kita ketahui, uang merupakan alat utama dalam melakukan transaksi jual beli barang dan jasa di semua negara di dunia. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, mata uang yang berlaku sebagai alat tukar ataupun transaksi jual beli adalah rupiah, yang dibagi menjadi dua jenis uang, yaitu uang kertas dan uang koin. Uang menjadi sarana penting yang selalu kita butuhkan di dalam hidup ini. Uang akan membantu kita untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, termasuk untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Namun, selain menghasilkan uang, mengelola uang juga menjadi hal yang tak kalah pentingnya. Di sini saya akan menjelaskan 7 poin tentang uang yang perlu diketahui oleh masyarakat awam. Dari video yang telah saya tonton, itu salah satunya yaitu uang kertas itu dimunculkan bersama dengan konsep negara nasional plus hutang negara. Bapak Zain Saidi mengatakan, kenapa kita harus kembali kepada emas dan perak? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan emas dan perak. Jika kita coba buka Al-Quran, sekurang-kurangnya ada 12 ayat yang menyebutkan kata emas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda. Sedangkan perak disebut sebanyak 10 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan emas dan perak adalah sebagai harta, karena itu adalah fitrah manusia, di mana mereka mencintai emas dan perak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengancam hukuman yang berat bagi orang yang menyimpan emas dan perak. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang-orang yang meminum dari cangkir yang berbentuk emas itu akan seperti menuang api neraka ke dalam perutnya, terkecuali yaitu kaum perempuan. Mereka diizinkan untuk menggunakan emas selain sebagai alat tukar, yaitu sebagai perhiasan. Nah, bank sentral juga adalah perusahaan swasta yang dimiliki oleh segelintir orang. Pada saat itu, sekitar tahun 70-an, sudah tidak ada lagi emas. Ketika Jepang masuk di Indonesia, kemudian digantikan dengan uang Jepang menjadi uang republik, tapi uang kertas sekarang cuma 10%, paling banyak sebagian besar uang itu adalah paid komputer. Selanjutnya yaitu yang dapat kita ketahui juga, uang adalah sumber daya yang terbatas, di mana jumlahnya kemungkinan akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu, apalagi jika kita selalu menggunakannya dengan tidak bijak. Dan yang ketiga yaitu semakin banyak uang, semakin kompleks juga pengelolaannya. Saat ini misalkan kita memiliki uang dalam jumlah yang sedikit saja, maka akan tentu lebih mudah untuk mengelolanya. Hal ini bahkan menjadi lebih simpel jika ternyata kita memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengelola uang tersebut. Kita bisa melakukan investasi dengan cepat dan mudah, sebab uang yang kita miliki hanya terbatas. Baliknya, jika kondisi ini tidak akan bisa kita lakukan, ketika sudah memiliki uang dalam jumlah yang banyak, maka semakin banyak uang, maka akan semakin kompleks juga sistem pengelolaannya yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu uang yang kita titipkan di bank sejatinya tidak memiliki wujud dan tidak mempunyai alat tukar. Yang kelima yaitu pemberian pinjaman oleh pihak bank bertujuan untuk menaikkan suku bunga dan memiskinkan para nasabahnya. Yang keenam yaitu pada saat krisis di Amerika, para bankir memilih emas dari raja dan meleburnya untuk menjadi emas batangan, serta memproduksi atau mencetak uang sebagai alat transaksi untuk menggantikan emas dan perak.
Eh, dan rakyat dapat memilih emas dan perak, akan tetapi harus membelinya dengan uang yang telah dicetak oleh para bankir. Yang dikatakan bahwa emas dan perak itu tidak lagi digunakan sebagai alat tukar atau mata uang, melainkan sebagai barang yang diperjualbelikan. Yang terakhir yaitu dimana masyarakat awam juga perlu untuk mengetahui hal ini untuk dapat menghindari uang palsu, yaitu kita bisa melakukan yang pertama yaitu periksalah uang yang Anda terima sebelum disimpan dengan cara 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Yang kedua yaitu pilihlah tempat transaksi yang terang. Yang ketiga yaitu lakukan penukaran uang di bank ataupun money changer yang resmi. Yang keempat yaitu melakukan pembayaran resmi non-tunai atau cashless menggunakan kartu debit atau kredit Anda. Sekiranya itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.